Deep learning atau pembelajaran mendalam merupakan suatu pendekatan yang pada umumnya sekarang dimanfaatkan atau diterapkan di sekolah-sekolah dengan menggunakan prinsip BBM yang kita kenal dengan nama bermakna, berkesadaran, dan juga menggembirakan dengan mengolah pikir, olah hati, olah rasa, dan juga olahraga secara holistik dan terpadu. Saya Hastuti SPDGR, guru di UPT SLB Negeri 1 Pindrang. Dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional tahun 2025, saya akan berpartisipasi dengan mengikuti penghargaan GTK pada kategori GTK Transformatif. Adapun konten karya yang akan saya angkat pada video kali ini adalah pembelajaran mendalam yang di dalamnya memuat 8 dimensi profil lulusan, prinsip dan pengalaman belajar, serta kerangka pembelajaran. Penasaran seperti apa isinya? Mari sama-sama kita saksikan. Sekolah tempat saya mengajar merupakan sekolah luar biasa yang dimana di dalamnya merupakan anak-anak berkebutuhan khusus. Kebutuhan kekhususan mereka berbeda-beda. Ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, Down syndrome, tunadaksa, dan juga autis. Menjadi salah satu program andalan kami yaitu 3S, senyum, sapa, dan salam di setiap pagi dalam menyambut kedatangan murid-murid kami. Hal ini merupakan salah satu komponen penting juga dalam pembelajaran mendalam di mana murid akan merasa dihargai dengan sambutan hangat yang diberikan. Untuk fokus konten karya saya kali ini adalah murid berkebutuhan khusus tunarungu, yaitu murid dengan hambatan berbicara dan pendengaran. Salah satu treatment yang saya berikan adalah dengan memberikan terapi bicara dengan cara memijat area yang dekat dengan alat komunikasi yaitu rahang. Harapan saya adalah setidaknya saraf yang ada menjadi terangsang kembali agar vokal murid bisa lebih keluar. Mengingat kebutuhan dan kekhususan murid kami yang beragam, rasanya rumit, bahkan mustahil bagi saya untuk mampu menerapkan pembelajaran mendalam dalam proses pembelajaran di kelas. Namun seperti yang kita ketahui, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil selagi kita mau mencoba. Terbukti, setelah mencoba menerapkan dalam pembelajaran di kelas, ditemukan fakta bahwa ternyata pendekatan pembelajaran mendalam sangat membantu dalam memberikan treatment pembelajaran di kelas. Murid menjadi lebih interaktif, kritis, dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Dalam pendekatan pembelajaran mendalam, konsep memuliakan murid menjadi acuan dan muara pembelajaran di dalam kelas. Tidak hanya nilai akademis yang menjadi tujuan utama, namun lebih dari itu, bagaimana mereka merasa dilibatkan dalam setiap aktivitas di kelas. Deep learning bukan sekadar metode untuk meningkatkan pemahaman siswa, melainkan sebuah pendekatan yang mengubah cara belajar menjadi lebih aktif, kolaboratif, dan mendalam. Berbeda dengan pembelajaran tradisional yang lebih menekankan pada hafalan dan pengulangan informasi, deep learning mengajak siswa untuk menggali lebih dalam tentang materi pelajaran, mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari, dan menerapkan dalam situasi nyata. Treatment pendekatan pembelajaran mendalam dalam penerapan pada proses pembelajaran di kelas tidak lagi lebih banyak menggunakan metode ceramah atau teacher center. Namun sebisa mungkin, saya meramu kegiatan di kelas dengan menjadikan murid sebagai fokus pembelajaran atau disebut dengan student center. Seperti yang saya sajikan dalam video, mulai dari kegiatan pembuka sampai pada kegiatan penutup, terlihat murid sangat interaktif dan antusias dalam mengikuti proses belajar mengajar. Hal ini dikarenakan saya menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam pada proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Dewasa ini, penggunaan IT menjadi salah satu faktor penunjang dalam berbagai hal, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Terlebih dalam penerapan pendekatan pembelajaran mendalam yang memang dalam kerangka pembelajarannya, pemanfaatan digital menjadi satu poin yang harus bahkan wajib ada dalam proses pembelajaran. Tidak dapat dipungkiri, dengan adanya pemanfaatan digital, siswa menjadi lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. IT, selain digunakan dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran, rasanya juga perlu bagi kita untuk memperkenalkan dan mengajarkan kepada murid dalam penggunaannya. Hal ini penting agar menjadi bekal ilmu digital bagi murid kita nantinya, tidak terkecuali bagi murid berkebutuhan khusus.
Dalam penerapan pembelajaran mendalam, kita sebagai guru harus mampu membantu murid dalam menemukan bakat mereka. Tidak hanya sampai pada menemukan, namun kita juga harus mampu mengasah dan mengantarkan mereka untuk menunjukkan pada dunia luar bahwa di tengah keterbatasannya mereka juga mampu bersaing dan memenangkan kompetisi. Grow mindset. Apa? Oh, fix. Mindset. Lah kalau PBB? Growth mindset. Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu kita semua. Untuk kita semua ini. Oke. Iya, bahasanya sama. Jadi, DPD adalah pola pikir tetap, PBB adalah. Berbicara mengenai pendekatan pembelajaran mendalam, saya merupakan salah satu fasilitator atau tenaga pengajar pelatihan pembelajaran mendalam untuk guru Kabupaten Pindrang. Satu kesempatan emas bagi saya bisa lolos dalam perekrutan fasilitator sebelumnya dan bergabung dengan orang-orang hebat lainnya. Kesempatan ini tentunya memberikan pengalaman baru sekaligus bermakna dalam kehidupan saya, yaitu memfasilitasi rekan guru dari sekolah lain dalam pelatihan. Dengan bergabungnya saya menjadi salah satu fasilitator PM, membuat saya lebih banyak dikenal lagi oleh guru-guru di sekolah lain. Hal ini membuat saya mampu melebarkan sayap dengan diundangnya saya untuk menjadi pemateri di beberapa sekolah. Hal ini tentunya menambah pengalaman baru dan membuat saya mampu menantang diri sendiri untuk mampu memfasilitasi orang lain. Dalam penerapannya, tidak harus pertemuan tatap muka saja pendekatan pembelajaran mendalam itu dapat diterapkan, namun juga dapat diaplikasikan pada pembelajaran tatap maya. Kadang-kadang ada satu dan lain hal yang membuat murid harus belajar di rumah. Bagi saya, untuk pembelajaran yang efektif, ketika murid harus belajar di rumah, saya tetap melangsungkan proses belajar melalui Google Meet, sehingga murid merasa seperti layaknya belajar di dalam kelas seperti biasanya. Pada pendekatan pembelajaran mendalam, kita mengenal adanya kemitraan. Salah satu mitra kuat saya adalah orang tua atau wali murid. Tentunya dengan menerapkan hal tersebut, berarti saya telah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam dengan baik. Saya menganggap bahwa seperti apa ya saya yang dulunya telah bertransformasi menjadi diri saya yang sekarang. Tentunya dengan transformasi yang positif. Harapan saya bahwa transformasi positif ini dapat menjadi pengaruh positif juga bagi lingkungan saya di sekolah. Minal jinnati wan nas, sadaqallahul azim. Itulah tadi seutas kisah dari perjalanan saya menerapkan bagaimana pembelajaran mendalam itu di dalam kelas saya, dan kemudian bagaimana kiprah saya menjadi seorang tenaga pengajar atau fasilitator dalam pelatihan pembelajaran mendalam di Kabupaten Pindrang. Dari kisah tadi, mulai dari perjalanan kiprah saya mulai dari nol sehingga saya bertransformasi menjadi seperti sekarang ini, menjadi versi yang lebih baik lagi. Itu karena semua karena tekad yang sangat besar dan juga kemauan yang sangat besar dari diri saya sendiri. Bukan perkara mudah untuk saya untuk menjadi seorang tenaga pengajar atau fasilitator pembelajaran mendalam, karena mulai dari seleksinya, kemudian seleksinya diikuti oleh ribuan orang, tiba saatnya pengumuman kelulusan dan kemudian mengikuti TOT-nya selama 7 hari, itu merupakan satu perjalanan atau sejarah hidup bagi kehidupan saya. Teman-teman, kita adalah seorang guru, maka ada pesan sedikit. Seorang guru itu harus terus belajar. Karena kalau seorang guru berhenti belajar, maka berhentilah mengajar. Terakhir, pesan terakhir dari kami, keluarga besar SLB atau Sekolah Luar Biasa, kami memang berbeda, tetapi tidak untuk dibeda-bedakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.